Kehidupannya diberkati Tuhan, tapi berita baik juga untuk kita yang hadir hari ini. Kita semua mendapatkan berkat melalui Pak Paul. Kita terus doakan Pak Paul diberkati di dalam setiap pelayanannya, di dalam pelayanan di hari Senin juga Tuhan semakin kirimkan berkat untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Dan kita terus doakan agar mereka yang menerima berkat bisa membuka hati mereka, membuka seluruh hidup mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Sekali lagi, walaupun sudah lewat, selamat ulang tahun Pak Paul, panjang umur, Tuhan berkati di dalam kehidupan bersama ibu dan anak-anak. Kita siapkan hati kita mau masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian, menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Ku mau menyenangkan. Ini janji kami di hadapan-Mu, Bapa. Tuhan, bentuklah hati ini, jadikan kami bejana-bejana-Mu. Untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu. Saya undang hambanya untuk mengambil alih pelayanan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu yang berada di sini, Bapa. Kami hanya punya satu tujuan. Kami ingin
tidak lebih tidak kurang, hanya itu yang kami bisa persembahkan kepadamu Bapa. Kami tidak punya apa-apa ya Bapa untuk persembahan kepadamu, tapi kami ingin selalu menyenangkan hatimu Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, mohon Bapa biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Pakailah hamba-Mu yang serba kurang ini Bapa, serba terbatas, yang hanya berguna kalau Engkau pakai ya Bapa. Biarlah Engkau berbicara kepada masing-masing kami di sini. Kami mau mendengar firman-Mu, kami ingin belajar, kami ingin ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya. Ini kali kedua saya di sini. Tiap saya di sini, jujur saya masih diberkati. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu yang begitu semangat, dan saya juga percaya Tuhan disenangkan pagi ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini kita akan coba belajar ya, dari firman Tuhan akan diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Iya betul, tapi saya belum mengetahuinya. Iya. Saya akan coba bacakan buat Bapak Ibu. Judulnya di sini Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Coba perhatikan ayat ini, nanti kita akan bahas. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang diperbuat oleh Maria. Berikutnya ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Perhatikan ini ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya, ia mendekati Yesus dan berkata, perhatikan kata-kata Marta, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi Marta ini nyuruh Tuhan Yesus, kasih tahu si Maria suruh bantu aku. Kira gitu ya. Tetapi kita lihat apa respon Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ada berapa Bapak Ibu? Satu. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, bukan baik, terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih sekali kepada Bapak. Kami mohon sekali lagi Bapak, kau pakai hamba-Mu yang tidak berguna, hanya berguna bila kau mau pakai Bapak. Biar Engkau sendiri yang mengurapinya Bapak, biar Engkau yang berbicara pada anak-anak-Mu di sini Bapak, sehingga firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita akan coba bahas ayat ini pelan-pelan ya. Nah, sebelum bahas ayat ini, saya akan minta kita semua bayangkan ya. Nah, setelah pulang dari gereja, ini bayangkan ya, ini membayangkan Bapak Ibu pulang ke rumah, buka pintu, mau masuk ke rumah kan. Nah, di dalam rumah ada satu orang, ada tamu yang duduk di ruang tamu. Bayangkan tamu itu Tuhan Yesus. Ya, bayangkan. Nah, tadi mungkin pagi Bapak Ibu karena buru-buru ke gereja belum sempat beres-beres rumah. Ya, mungkin piring kotor belum dicuci, masih ada gelas di meja makan, mungkin ya. Lalu ada anduk tadi lupa ditaruh, masih berantakan di kursi, mungkin ya misalnya ya. Nah, terus kalau kita melihat Tuhan Yesus datang ke rumah kita dengan berantakan seperti itu,
kira-kira apa yang kita lakukan pertama kali? Beres-beres. Nah, kita kan nggak mungkin duduk di sebelah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kok datang nggak ngomong-ngomong, nggak WA dulu? Kan nggak gitu kan? Kita langsung, Tuhan, aduh maaf ya Tuhan, ini rumah saya berantakan. Saya beres-beres bentar ya. Biasanya kan gitu ya. Nah, kita mulailah beres-beres, piring kotor taruh dapur, gelas kotor taruh dapur dan sebagainya. Terus kita lihat kamar mandi kita. Waduh, kamar mandi kita kok banyak baju kotor digantung-gantungin. Nanti kalau Tuhan Yesus mau kencing ke toilet gimana nih, malu saya nih. Kayak gitu kan. Nah, kita nggak sadar, kita terus beres-beres ya. Nah, sampai kira-kira 30 menit. Karena kita kan kepengen, kita menghormati Tuhan Yesus kan. Kita maunya Tuhan nyaman di rumah kita, nggak mau berantakan. Nah, tapi kita kadang lupa. Kita sibuk sendiri beres-beres rumah kita dengan alasan melayani, memberi Tuhan yang terbaik. Ya. Nah, padahal Tuhan Yesus sedang duduk di ruang tamu sama siapa? Sendirian. Nah, Tuhan Yesus duduk sendiri nungguin. Ini mana tuan rumahnya kok gak datang-datang nih? Saya datang ke sini bukan untuk mau minum kopi, bukan untuk mau makan gorengan. Saya kepingin ngobrol dengan yang punya rumah. Betul ya? Nah, kejadian seperti ini kejadian yang kira-kira mirip terjadi di rumah Marta. Ya. Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke rumah Marta. Rumah Marta ini letaknya di Betania, di kampung Betania. Ini letaknya kira-kira 3 km dari kota Yerusalem. Kira-kira ya. Nah, diperkirakan rumah Marta ini nantinya sering dipakai tempat persinggahan pelayanan Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu. Nah, kita juga melihat di sini Marta yang mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Lalu sama kejadiannya. Marta disebutkan sibuk sekali. Sibuk apa Marta? Dia sibuk nyiapkan makanan Tuhan Yesus. Dia sibuk nyiapkan kopi buat Tuhan Yesus mungkin ya. Kita tidak menulis. Tapi kemudian seperti itu. Nah, mungkin nyiapin babi panggang tadi, mungkin nggak tahu ya. Atau mungkin pisang goreng mungkin ya dia. Dan dia bolak-balik ke dapur, ke tempat ruang tamu, ke tempat Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus nih sedang berbicara. Sampai akhirnya Marta, apa kita tulis, capek, kelelahan. Ya. Apa akibatnya kalau kita kecapean, lelah? Kita gampang tersinggung, betul kan? Nah, pas dia lagi capek seperti gitu, dia melihat adiknya Maria. Dia duduk di kaki Yesus, diam saja. Alkitab menulis Maria duduk dekat kaki Yesus dan dia diam mendengarkan Yesus. Tambah emosi si Marta ini. Kalau dia emosi, apa yang dilakukan? Ngomel, jangan kayak kita kan gitu kan. Udah jengkel, capek, ngomel lah kita. Ya kan? Dan diomelin siapa? Biasanya orang yang ditemui diomelin semua. Apes ya, ketemu sama orang begini apes dah, pasti diomelin. Ini juga sama. Marta ngomel sama Tuhan Yesus. Tuhan, kata-kata Marta ini saya renungkan, saya baca berulang-ulang. Ini kasar sekali. Bapak Ibu bayangkan kondisi Marta saat itu sedang apa? Sedang emosi, sedang capek, ya. Dan dia ngomong ke Tuhan Yesus, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Dan saya yakin nada bicara Marta meninggi. Tidak, karena kita baca Alkitab nggak ada nada suaranya, nggak ada nada bicaranya kan. Kayak biasa aja, Tuhan, kok Engkau tidak peduli? Nggak kayak gitu. Saya yakin Marta ngomong nggak kayak gitu. Dia ngegas, betul sekali Pak. Ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangin Tuhan Yesus diomelin sama Marta. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Aku sudah capek melayani Engkau.
Coba perhatikan kata yang Marta pakai di sini. Aku sudah capek melayani engkau. Marta tidak ngomong aku capek kerja sendirian. Perhatikan di sini. Marta ngomong aku sudah capek melayani engkau. Artinya apa? Artinya Marta ini menganggap apa yang dia kerjakan tadi, menyiapkan kopi, menyiapkan babi panggang tadi, itu buat bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Dan dia jengkel kepada Maria adiknya. Dia ngomong, suruhlah si Maria itu membantu aku. Masa dia diem aja? Bapak Ibu, ada satu yang ingin saya bagikan pagi ini. Kadang dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, kita mungkin terjebak dalam sindrom Marta ini. Kita merasa saya sudah ke gereja tiap minggu loh. Apalagi yang udah ikut pelayanan. Saya udah ikut pelayanan. Saya udah ikut melayani Tuhan. Saya udah ikut ini menata kursi, mungkin ikut main musik, mungkin ini, mungkin itu. Tapi kok saya merasa Tuhan tuh gak adil. Saya makan aja susah. Tadi Pak Paul ngomong cabai 100.000. Tuhan, saya mau udah melayani engkau, saya beli cabai aja susah. Dan kita mulai ngomel sama Tuhan. Saya beli beras saya susah Tuhan. Saya sudah melayani engkau loh Tuhan. Bukan melayani lagi, saya capek loh Tuhan sudah melayani engkau Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini berpikiran seperti itu. Dan kita mulai ngomel sama Tuhan. Berbeda dengan Maria yang dia duduk diam di kaki Tuhan. Di sini ada satu kata yang saya ingin bagikan. Apa yang dilakukan Maria adalah dia melayani untuk Tuhan. Apa Bapak Ibu? Melayani untuk Tuhan. Nah, saya akan coba bedakan. Sedangkan Maria, dia selalu duduk diam di kaki Tuhan. Artinya apa? Maria ini bersaat teduh dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Maria ini, dia melayani dengan Tuhan, melayani bersama Tuhan. Apa Bapak Ibu? Melayani dengan Tuhan. Ya. Yang Marta tadi apa? Melayani untuk Tuhan. Yang Maria melayani bersama atau dengan Tuhan? Bersama Tuhan. Ya. Tahu bedanya ya? Kalau kita melayani untuk Tuhan, itu kita pelayanan, kita rajin, tapi belum tentu kita bersama-sama Tuhan. Masa sih Pak? Ya namanya melayani Tuhan ya pasti bersama dengan Tuhan. Belum tentu. Bapak Ibu ini merupakan refleksi saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita. 2 hari lalu saya baru diminta untuk mengisi acara di sini. Saya juga, Tuhan mau ngomong apa? Saya juga nggak tahu mau ngomong apa Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Kira-kira Tuhan mau ngomong apa? Tuhan yang kasih tahu saya harus ngomong apa. Saya dapat ini dari Tuhan. Kadang kalau kita sibuk sama pelayanan, ya, ini sekaligus mungkin buat refleksi buat para pelayan di sini. Saya ingin bertanya, ya, bukan menghakimi, bertanya. Selama kita semua ikut pelayanan, apakah masih sering doa kan? Masih. Bagus. Bagaimana cara berdoa? Nanti kita akan belajar di sini. Apakah kita masih terus bersaat teduh dengan Tuhan? Tiap hari puji Tuhan. Nah, itu hal yang betul dilakukan. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan. Saya puji Tuhan suka di sini tetap saat bersama Tuhan. Banyak yang lupa, mereka sibuk sekali melayani Tuhan. Kalau saya sibuk melayani Tuhan sampai saya lupa berdoa. Kalau seperti itu sama seperti Marta. Dia sibuk sekali. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Marta ini kan Alkitab menulis dia sibuk sekali. Tuhan Yesus berbicara dengan Maria dan orang-orang di situ dan murid-muridnya. Kira-kira Marta sempat nggak dengar perkataan Tuhan ngomong? Enggak kan? Kenapa? Betul.
Tuhan, dan Marta tidak ada saat teduh dengan Tuhan. Kalaupun dia mendengarkan firman Tuhan, mungkin sekali-sekali, sambil dia keluar bawa kopi, dia dengar Tuhan ngomong apa, masuk ke dapur lagi, bawa gorengan, keluar lagi, dengar lagi, masuk lagi ke dapur lagi, bawa babi panggang lagi, keluar lagi. Enak ya. Jasmani enak. Tetapi Tuhan mengatakan enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu, kita coba perhatikan bagaimana ini Marta dan Maria sama-sama bertemu Yesus, sama-sama menyupai Yesus. Kita akan coba lihat bagaimana cara Marta menyupai Yesus dibandingkan dengan Maria. Bedanya apa? Pertama kita lihat Maria ini, Alkitab jelas-jelas menulis dengan sangat jelas sekali, Maria duduk di dekat kaki Yesus. Kita semua tahu ya, kalau ada seseorang yang duduk di bawah kaki, itu artinya apa? Bersimpuh, menyembah, menghormati. Betul ya? Si Maria ini menghormati Yesus, sehingga dia mau merendahkan dirinya, duduk di dekat kaki Yesus. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Dan tidak itu aja, Alkitab mencatat Maria terus mendengarkan perkataan Yesus. Tidak jemu-jemu, terus mendengarkan firman Tuhan. Saya senang sekali tadi mendengar kalau pulang di sini tetap terus ada saat teduh dengan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan itu. Bukan berarti pelayanan tidak penting. Tidak, pelayanan amat sangat penting. Tetapi pelayanan baru langkah pertama. Langkah berapa Pak Ibu? Langkah pertama. Kalau kita hanya melakukan pelayanan top, itu artinya kita baru melayani untuk Tuhan. Ya. Tuhan ingin kita lebih. Tadi ingatan pagi ini, Tuhan ingin supaya kita seperti Maria. Tuhan ingin supaya kita melayani dengan Tuhan. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Ya. Di sini kita lihat tadi Maria sangat menghormati Tuhan. Kenapa Maria sangat hormat kepada Tuhan? Karena Maria tahu Tuhan ini adalah Sang Mesias, Sang Raja. Dia layak dihormati, dia layak ditinggikan, sehingga dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Marta, apa yang dilakukan Marta? Dia capek, dia marah. Alkitab menulis Marta menghampiri Yesus. Menghampiri itu saya bayangkan, buat Yesus duduk di situ, saya datang sambil saya ngomong, Tuhan, apakah engkau nggak peduli? Itu kira-kira yang dilakukan oleh Marta. Kira-kira sopan nggak Marta? Setelah itu, amat sangat tidak sopan. Dan itu yang dilakukan Marta. Di tengah dia emosi, di tengah dia punya segala masalah, dia datang kepada Tuhan. Ini beda kedua Marta dan Maria. Maria datang tidak membawa masalah ke Tuhan Yesus. Dia cuma datang ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Dia ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus. Berbeda dengan Marta. Setelah dia frustasi, dia capek, dia ngomel, baru dia datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, apakah nggak peduli sama aku? Mungkin kita pernah ngalamin hal seperti itu ya. Kita capek, kita nggak melayani, dikasih sakit mungkin ya, dikasih ekonomi yang pas-pasan, kita ngomel sama Tuhan. Tuhan kok nggak peduli ya? Saya udah ikut pelayanan, tiap minggu, tiap 2 minggu saya kesini, tapi kok seorang nggak peduli. Engkau ini yang lebih parah, kita mulai meragukan Tuhan. Engkau ini ada nggak sih Tuhan? Bapak Ibu, saya pastikan saat ini Tuhan mengasihi kita semua. Kalau sampai kita meragukan kasih Tuhan, itu kita yang salah. Tuhan tidak pernah berubah, kita yang salah. Mari kita refleksi. Caranya gimana? Duduk dekat Dia
berdiam di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan. Apakah kita berarti tidak boleh bawa masalah ke Tuhan? Boleh. Kita punya masalah, punya pergumulan, kita bawa sama Tuhan. Tetapi jangan tiap kita datang kepada Tuhan selalu bawa masalah kita sama Tuhan. Itu yang Tuhan nggak boleh. Cari waktu untuk saat teduh. Kita bukan nggak punya masalah, semua orang punya masalah. Tapi kita datang kepada Tuhan. Motivasi yang benar adalah, Tuhan, aku ingin bersekutu dengan Engkau. Aku ingin tahu kehendak Tuhan ini apa sih? Tuhan maunya apa sama saya, sama keluarga saya, sama anak-anak saya. Tolong Tuhan, tunjukkan saya. Itu sikap yang benar, motivasi yang benar. Seperti ditunjukkan oleh Maria. Maria nggak komplain loh, Tuhan aku perlu ini, daftar list panjang sekali. Tuhan di keranjang kuning saya banyak belum dibayar, Tuhan saya beli ini, beli itu. Nggak seperti itu Marta. Ini bukan promosi ya. Tuhan rindu supaya kita datang kepada Tuhan. Di ayat 42 tadi Tuhan Yesus mengatakan hanya ada satu. Tuhan cuma perlu satu. Bukan 2, bukan 5, bukan 10, satu. Apa satu itu? Seperti Maria datang duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan cuma pengen itu kita satu itu aja, mendengarkan Tuhan. Pagi ini firman Tuhan berbicara pada kita. Saya nggak tahu, mungkin di antara kita saat ini ada yang mulai jarang bersekutu dengan Tuhan, jarang bersekutu saat teduh dengan Tuhan. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas firman Tuhan berbicara pagi ini, mengingatkan kita semua. Jangan kendor. Tuhan itu baik. Ya. Iya betul. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini izinkan saya ingin kesaksian. Jadi Pak Paul kesaksian, saya minta waktu kesaksian. Ya. Dan kebetulan kesaksian ini relevan hubungannya dengan Marta dan Maria, kisah Marta Maria. Tahun 92 yang lalu ada seorang gadis yang cantik sekali. Dan saat itu dia baru calon istri saya, belum jadi istri, calon istri saya. Baca itu Pak. Nah, tiba-tiba saja waktu kita berkunjung ke rumah mertuanya, rumah orang tua dia jatuh kepleset. Ya, tapi kan dia biasa lah, orang kepleset yang nantinya licin biasa kan, yang keselio macam-macam. Nah, tetapi setelah dia jatuh kan biasa, duduk dulu, minum dulu kan biasa kan seperti gitu ya. Nah, dia duduk, dia minum, dan sejak saat itu aneh, tiap dia minum, tiap dia makan, pasti muntah. Apapun yang masuk di mulut dia muntah. Dan biasanya kita masih berpikir positif ya, ini cewek biasalah, sekarang mah penyakit penyakit GERD, asam lambung, udah biasalah anak-anak muda sekarang, siapa nggak punya penyakit asam lambung? Kebanyakan punya. Kita berpikir saat itu juga seperti itu, ini asam lambung biasa. Tapi kita coba periksa ke dokter, dan ternyata muntah-muntah itu berlangsung terus sampai sebulan. Wah, kita mulai mikir, ini nggak main-main ini. Kok makan muntah sebulan? Kita periksa lagi ke dokter yang lain, ke dokter yang spesialis, dan akhirnya istri saya namanya Stella harus dirawat di rumah sakit, di ICU selama kurang lebih kira-kira 6 bulan. Ini serius. Dan waktu saya tanya ke dokter, Dok, ini penyakitnya apa sih Dok? Kok bisa sampai kayak gini? Di sini ada dokter? Ada ya, jadi aman sama ini dokter ya. Kalau gitu. Dokter sekarang kan kayak gitu. Kalau orang sakit ditanya, Dok, sakitnya apa?
oh itu virus, oh itu bakteri, udah paling aman jawabannya gitu. Sama, saya juga gitu. Dok, ini kenapa dok penyakitnya kok bisa kayak gini? Oh virus, virus apa yang nggak tahu. Sama jawabannya. Dan tapi kita bersyukur setelah 6 bulan di rumah sakit, istri saya sembuh, dia bisa jalan kembali, tapi badannya masih lemah. Tapi udah puji Tuhan, udah takut sekali ini sembuh. Saya asumsi waktu itu udah sembuh total, beres. Lalu kita memutuskan untuk yaudah kita lanjut nikah aja. Ya, kita menikah tahun 92 setelah sembuh. Lalu tahun 94 Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada saya. Kita sangat bahagia sekali dikarunia anak laki-laki sama Tuhan. Ya. Nah, tapi di tengah sukacita yang begitu luar biasa, tiba-tiba sakitnya kambuh lagi. Dan pas dia sakitnya kambuh, nggak sekedar muntah-muntah, nggak sekedar sakit mahnya, tapi tangannya bakal. Dimulai dari, saya lupa tangan kiri atau tangan kanan, salah satu tangan. Bisa tangan kiri bakal dulu, lalu 2 hari lagi tangan kanan bakal, lalu 2 hari lagi kaki kiri bakal, 2 hari lagi kaki kanan bakal. Jadi seluruh badan bakal nggak bisa digerakkan sama sekali. Gerakin gini nggak bisa, gerakin jari nggak bisa, apalagi gerakin badan nggak bisa. Jadi akhirnya kita bawa lagi ke ICU lagi. Dan penyakit ini jahatnya selalu berulang setiap tahun. Jadi tiap tahun saya harus bawa Stella ke rumah sakit untuk diopnam, diinfus, dan dikasih obat macam-macam. Lalu setelah tiap tahun penyakit ini nggak berhenti sampai situ, dia makin lama makin cepat. Dari setahun jadi 6 bulan. Sekarang tiap 6 bulan saya harus bawa dia ke ICU. Waduh. Kurus bu, saya kurus, dokternya juga kurus bu. Dan 6 bulan nggak cuma berhenti di situ. Terakhir sampai 3 bulan, sampai tiap bulan. Jadi dalam tiap bulan, seminggu di rumah sakit, pulang 3 minggu lagi, balik lagi. Wah, jujur Bapak Ibu, saat itu saya juga nggak tahu, saya capek, saya putus asa. Ya. Kebetulan saya suaminya, saya tidur dengan dia, sebelah dengan dia, satu ranjang dengan dia. Saya sedih melihat kondisi dia. Dan saya juga ingat waktu saya baca kisah Marta dan Maria ini. Tuhan ingatkan saya, bukankah waktu itu kamu seperti Marta? Saya tiap malam berdoa sama Tuhan. Berdoa, sama istri saya berdoa. Tetapi doa saya itu, mungkin doa saya yang salah. Tuhan, istri saya sakit, sembuhkan. Bilur-bilurmu sudah menyembuhkan orang sakit, saya minta Tuhan sembuhkan istri saya. Dan yang repot, saya tanya, katanya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kok saya masih sakit? Nah, gimana Bapak Ibu jawabnya? Saat itu saya belum bisa jawab, saat itu. Sekarang saya sudah tahu. Tapi saya percaya ini proses yang Tuhan izinkan. Tidak ada satu kejadian pun, tadi satu lagu, satu rambut pun yang tidak, apa tadi kata-katanya? Helai rambut jatuh tanpa Nah, seizin. tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu betul Bapak Ibu, betul sekali. Tuhan tuh kalau izinkan pasti ada maksud yang baik untuk Tuhan. Cuma kalau kita lihat kok Tuhan gini, itu karena kita belum ngerti. Bukan Tuhan yang nggak baik, kita hanya yang belum ngerti. Kok Tuhan kenapa saya dikasih cobaan seperti ini? Sama waktu itu saya berpikir, oh iya Tuhan, makasih Tuhan udah lihat ini. Saya seperti Marta, saya berdoa tiap malam pada Tuhan, tetapi doa saya cuma minta kesembuhan tok. Apa bedanya dengan Marta? Sama, saya udah capek Tuhan, saya lelah dan saya sakit. Tiap malam doa saya seperti itu. Saya waktu itu tidak pernah berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu,
apa yang kau mau? Saya jarang berdoa seperti itu. Cuma Tuhan tolong sembuhkan, tolong sembuhkan. Apa bedanya dengan Marta? Lalu kira-kira 2 tahun terakhir sebelum sekarang saya sudah nggak ada, sudah meninggal. 2 tahun terakhir sebelum meninggal, Tuhan, istri saya tadi tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, seluruh badan nggak bisa gerak kecuali lehernya masih bisa gerak. Seluruh panca indera dia tidak berfungsi, mata tidak bisa melihat, cuma telinga yang bisa dengar. Jadi dia tiap hari kerjaannya cuma tidur, tapi puji Tuhan dia masih bisa dengar, dan otaknya dipakai Tuhan luar biasa. Daya ingatnya luar biasa. Dia tiap dengar apa sekali masuk ingat, luar biasa. Itu barang-barang di rumah, barang-barang dapur, dia semua yang beresin. Dia ingat, oh ini panci bulat ada di ini, rak nomor ini atas tengah. Oh piring ada di sini yang paling bawah. Oh tisu di sini. Kok kamu ingat sih? Ya nggak tahu, saya ingat aja. Luar biasa. Dan 2 tahun sebelum saya meninggal, Tuhan gerakkan dia. Dia suatu malam ngomong gini ke saya, aku kepengen baca Alkitab. Selama ini kita banyak doa, tapi kita jarang baca Alkitab. Dia sering dengar firman Tuhan, khotbah Tuhan, tetapi dia kan karena nggak bisa baca, keterbatasannya dia nggak bisa baca Alkitab. Waktu itu nggak ada, mau baca Braille juga susah, tangannya nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, dan keterbatasan. Nah dia ngomong, aku kepengen baca Alkitab. Tuhan gerakkan itu, dan Tuhan tunjukkan ke saya waktu itu, ini ada namanya audio Bible. Ya, sekarang udah umum, waktu itu jarang ya waktu itu ya. Nah terus, oh ya sudah nih, aku nemu nih, ada namanya audio Bible, Alkitab suara. Udah aku puterin ya. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1 ya. Nah mulai sejak malam itu, tiap malam, hampir tiap malam lah, kalau paling lewat 1-2 kali, hampir tiap malam kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama lewat Alkitab suara ya. Bapak Ibu, saya yakin sekali apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan tidak pernah pulang dengan sia-sia. Itu betul sekali, betul sekali. Dan tadi saya sempat katakan otaknya kuat sekali, memorinya, betul ya. Nah setelah dia membaca Abraham, Yakub, Ishak, 12 suku Israel dan macam-macam itu, Kejadian Keluaran, dia tiba-tiba ngomong ke saya, oh jadi Israel itu Yakub ya, anaknya 12. Dia bisa menyebutkan tepat 12 suku Israel. Kaget saya. Loh, saya aja jujur saya nggak hafal sama Bapak Ibu 12. Ada yang hafal 12 suku Israel di sini? Saya nggak hafal jujur. Dia ngomong, Ruben, Simeon, siapa? 12 sebutin semua. Lewi ya, 12 ya. Urut ya. Ya bagus ya. Ini baru baca sekali dia langsung ingat. Saya sangat terkejut sekali, tapi ini berita positif. Lalu sampai kepada 2 Raja-Raja 20. Kita baca itu, kalau ada yang ingat, ini kisah tentang Raja Hizkia. Ya, kita mungkin ingat ceritanya. Raja Hizkia adalah Raja Israel. Sebetulnya orangnya baik. Raja Hizkia itu baik sebetulnya. Tapi suatu hari Tuhan datang kepada dia, Hizkia, aku mau memanggil engkau pulang, aku mau menyambut nyawamu. Ya, kasarnya mau mati. Ya. Dan apa yang terjadi? Hizkia yang begitu mengasihi Tuhan, yang orang baik, dia ketakutan. Nanti kalau ibu baca ya di 2 Raja-Raja 20, dan dia menangis saking takutnya. Lalu Tuhan kasihan melihat Raja Hizkia, dia menambahkan umur berapa tahun? 15 tahun. Wah, luar biasa, luar biasa. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya, ditambahkan 15 tahun. Nah, Bapak Ibu tahu gimana akhir hidup Raja Hizkia?
Raja Hizkia berubah menjadi raja yang sombong. Dia kedatangan utusan dari Babel, dan dia dengan bangga menunjukkan semua harta karun dia punyai ke orang Babel itu. Tidak ada satupun yang tidak diperlihatkan pada orang Babel. Ini kita mencatat. Nah, akibat itu kita mencatat Tuhan akan mengizinkan Babel untuk menguasai Yudea, dijajah oleh bangsa Babel ke Raja Hizkia ini. Gak cuma itu, anaknya Raja Hizkia, ada yang tahu? Bagus Pak, Manasye. Manasye tercatat di Alkitab sebagai raja yang paling jahat. Ini kontras sekali ya. Jadi raja yang begitu baik berubah menjadi sombong, punya anak yang begitu jahat, yang paling jahat malah di antara Israel. Nah, setelah mendengar kisah itu, saya tidak akan pernah lupa kata-kata istri saya. Dia ngomong gini, kalau saya jadi Raja Hizkia, mendingan saya mati daripada dikasih tambah 15 tahun lagi tapi berbuat dosa. Dia ngomong, mendingan saya nggak dikasih sembuh daripada saya dikasih sembuh tapi saya berbuat dosa. Bapak Ibu, saya diem lama dengar kata-kata dia. Kalau yang ngomong ini orang sehat, sempurna, biasa ya. Bapak Ibu bayangkan, istri saya Stella sudah sakit 30 tahun. Dan dia bisa ngomong seperti itu. Mendingan saya gak sembuh Tuhan daripada saya sembuh saya berbuat dosa. Saya tahu Tuhan sedang bekerja dalam diri dia. Saya juga tidak menyangka sedikit pun Tuhan akan bekerja seperti itu. Akhir tanggal 9 Juni 2002 Tuhan panggil istri saya pulang dalam damai. Setelah itu saya banyak merenung, Tuhan, Stella secara fisik secara fisik Stella tidak sembuh, tetapi Tuhan sembuhkan rohnya, jiwanya, dan itu jauh lebih penting pada fisiknya. Dan saya bersyukur pada Tuhan. Saya juga berterima kasih sama Tuhan. Saya diberi kehormatan untuk mendampingi istri saya yang sakit selama 32 tahun. Sekarang saya tahu bedanya Marta dan Maria. Saya dulu seperti Marta, berdoa sama Tuhan. Iya, saya berdoa tiap malam saya berdoa. Berdua tiap malam saya berdoa. Tetapi apa doa kita? Apa isi doa kita? Apa kita berdoa pada Tuhan cuma minta ini, minta itu, minta itu, minta itu. Tuhan tolong ini, tolong itu. Tolong saya Tuhan, tolong keluarga saya, tolong anak saya, tolong ini sekolah ini, tolong ini, tolong banyak sekali. Tuhan baca juga pusing kali, makin panjang nih permintaan kamu nih. Tapi Tuhan ajarkan, ingatkan saya. Dan pagi ini Tuhan ingatkan kita semua. Kita doa boleh nggak? Boleh, harus. Kita ikut pelayanan boleh nggak? Boleh, harus ikut pelayanan. Tetapi jangan lupa, jangan pelayanan Bapak Ibu untuk Tuhan. Itu langkah pertama. Jangan hanya pelayanan untuk Tuhan, tapi pelayanan bersama Tuhan. Sama Tuhan. Percuma Bapak Ibu kalau kita pelayanan sibuk sana sini, Tuhannya nggak ada. Tuhannya ketinggalan di ruang tamu. Kita sibuk di dapur. Apa gunanya? Tuhan datang ke dunia ini bukan supaya kita datang dekat sama Tuhan. Bukan supaya kita sibuk sendiri, Tuhan ada di mana, kita ada di mana, tidak. Tuhan kepingin bersekutu dengan kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu, pelayanan kita mungkin suatu saat akan berakhir, karena kita semua pasti akan dipanggil Tuhan
tinggal waktunya beda-beda. Betul? Nah, pertanyaannya, apakah kita waktu melayani benar-benar bersama Tuhan? Saat kita bertemu dengan Tuhan nanti, apakah Tuhan mengenal kita? Dia mengatakan, kamu selama ini melayani aku, terima kasih. Kamu melayani bersama aku selama ini. Atau Tuhan ngomong, kamu enyahlah kamu. Bukan yang berkata, Tuhan, Tuhan yang bisa masuk surga. Bukan. Kenapa? Karena yang orang seperti itu cuma melayani untuk Tuhan, atas nama Tuhan. Padahal Tuhannya gak ada. Saya melayani Tuhan. Saya ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bahkan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit demi namaku. Tapi Tuhan ngomong, aku tidak kenal engkau. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Pagi ini Tuhan ingatkan, jangan sampai kita dah di dunia ini yang terbatas waktunya salah melakukan pelayanan. Tuhan ingatkan kita, kita jangan hanya melayani untuk Tuhan, tapi melayani dengan bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapak, firman-Mu sudah disampaikan untuk anak-anak-Mu di sini. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa Bapak, biarlah firman-Mu ini berbicara kepada masing-masing kami, menegur kami ya Bapak satu persatu. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami, dengan pelayanan kami, dengan ibadah kami, dengan aktivitas rohani kami, apa yang menjadi motivasi kami selama ini Bapak. Tapi Engkau yang tahu, Engkau yang mengetahui. Bapak, kalau misalnya selama ini kami kelihatan sibuk beribadah, tapi ternyata kami hanya seperti Marta yang hanya beribadah untuk Engkau, tetapi kami tidak beribadah bersama Engkau. Kami mohon ampun ya Bapak. Mulai saat ini ajar kami untuk selalu beribadah, bersekutu dengan Engkau seperti Maria. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi ini pada kami. Kami berdoa, mohon Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Kau pakai mereka ya Bapak, dengan keterbatasan fisik mereka, tapi bukan halangan. Berkat-Mu tetap terus mengalir kepada mereka dan kepada orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Tuhan, amin. Balikan. Ya, puji Tuhan. Semua kita diberkati oleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Ini tidak hanya sekedar firman Tuhan yang kita dengarkan ya Bapak Ibu, tapi ini peringatan untuk setiap kita, khususnya kita yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Ini juga yang menjadi pergumulan saya juga secara pribadi dan tim pelayanan kami di gereja juga, bagaimana ketika mau melayani Tuhan kami harus mengambil sikap hati seperti Maria yang mau duduk di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri dan mau mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan dalam pelayanan. Pelayanan boleh kita melayani di altar terlihat wow, dipuji oleh manusia, tapi kalau Tuhan tidak disenangkan semua akan sia-sia. Jadi mari seperti yang dikatakan oleh hambanya tadi, kita introspeksi diri, kita koreksi kembali diri kita. Apakah selama ini pelayanan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, ataukah masih hanya menyenangkan diri kita sendiri, atau hanya sekedar menyenangkan hati manusia? Mari kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang terus mengubahkan kita untuk bisa menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati untuk saya secara pribadi dan untuk kita semua yang ada di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Sambil tangguh persembahan dijalankan, nanti kita akan menyanyikan lagu
bawa Tuhan juga. Namun sebelum itu saya minta kesediaan dari Kak Marlena untuk membawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami dari pagi Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman itu tetap tertanam dalam kehidupan kami Bapa, dan kami melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini juga kami akan memberi sedikit apa yang kami punya Bapa, biarlah kami memberikan dengan sukacita dan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami yang belum dan sesudahnya Tuhan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menyatakan pujian kita, bawa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga gunung batuku, gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan Guruku. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga gunung batu, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, menjuru selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, menjuru selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya, tempat perlindungannya, tempat perlindungannya, tempat perlindungannya, tempat perlindungannya. Haleluya. Terima kasih bagi Bapak yang telah memberikan persembahan syukurnya. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada hambanya Ketua Pelanjut untuk menyampaikan kata doa. Tes. Ya, salam untuk teman-teman semuanya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita sudah beribadah pada pagi hari ini hingga menjelang siang, mungkin sebelum pengumuman atau info, sebetulnya ada beberapa pertanyaan atau kuis nanti, tapi seputaran firman Tuhan tadi. Nanti kalau yang bisa menjawab, ada amplop nanti. Benar, ini ada 5 ya. Tadi Pak Pendeta Paul sudah bisikin untuk kuis seputaran firman Tuhan yang disampaikan, supaya teman-teman menyimak firman itu tidak mengangguk-ngangguk atau hormat atau tidur ya. Iya.
Ya itulah. Ini pertanyaannya tadi kan firman Tuhan tentang Marta dan Maria ya. Ini pertanyaannya gampang nih. Nggak disebut-sebut ya tadi ya. Tapi angkat tangan nanti Pak Paul melihat ya, siap, atau Pak Rofli nanti biar ya. Oh ada Pak Dewi juga ya. Siapakah nama saudara laki-laki Marta dan Maria? Ayo. Siapa yang pertama? Tadi yang Angkat tangan. Siapa? ya. Duluan dia. Sebentar, sedang didatangi. Ya, tolong Bu, diberi amplopnya Ya, ibu itu tadi. Ya. supaya tenang. Satu. Itu ada yang melihat ya, yang duluan angkat tangan. Satu dulu. Ya, oke ya, ada amplopnya. Jawab dulu. Jawab dulu. Siapa? Ayo. Nah, tepuk tangan. Oh ya, betul. Lazarus ya saudaranya. Tiket ke Israel. Yaitu waktu itu yang mati dan dibangkitkan. Oh iya. Padahal tadi nggak disinggung-singgung, pokoknya ada hubungannya lah ya. Ini sekarang yang kedua. Nanti silakan angkat tangan ya. Oh. Coba Pak Paul ngeliatin sama Pak Rofli ya, atau Pak Devi juga. Siapakah nama pengkhotbah pada hari ini? Ayo angkat tangan. Depan, ibu. Siapa? Ini Ibu Marta. Oh Ibu Marta. Ayo siapa namanya? Ini Ibu berdiri, Ibu. Ya betul Pak Yongki ya. Oh ya betul ya, dapat amplop, silakan. Oh kata tadi tidak memperkenalkan ya. Oh enggak. Itu kan pernah hadir waktu Pendeta Willing khotbah waktu itu ya. Bulan November tahun lalu kalau nggak salah. Enggak, waktu itu kan udah diperkenalkan kan, mungkin nggak ingat ya. Udah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini ya Pak. Oh ya, yang ketiga. Oh. Coba istrinya Bapak Pendeta Yongki yang silakan. Ibu siapa? Oh iya. Siapa namanya? Oh iya. Betul ya Pak Yongki ya? Oh iya betul, Ibu Stella. Ya berikutnya untuk GBI Taman Aser. Kemarin tanggal 15 Januari ya Pak ya. Itu hari ulang tahun yang keberapa untuk GBI Taman Aser? Berapa? Salah. Coba tunjuk. Yang jelas ya. Ulang tahun GBI Taman Aser tanggal 15 Januari. Kalau Pak Pendeta Paul 31 Januari kan ulang tahun. Tapi ini ulang tahun gereja. Mary, jawab. Berapa? Salah. Enggak, kemarin tanggal 15 Januari, tapi hari ulang tahun yang keberapa gitu Pak? Ya Pak? Betul Pak? Oh iya 21. Karena tahun lalu 20 ya, yang waktu 17 Agustus itu kita ada ulang tahun kemerdekaan kan, waktu itu hari ulang tahun ke-20. Jadi ini 21 betul. Depan 22 ya. Iya betul. Tinggal berapa lagi Pak? Tinggal satu lagi ya? Hah? Oh tambah. Nah ini mungkin ini hubungan dengan Alkitab. Tadi ayat yang disinggung Pak Pendeta Yongki, yaitu di 1
1 Raja-Raja 20 tadi ya, pasal 20 tentang Raja Hizkia. Dia waktu itu hidup di zaman Nabi siapa? Ya. Siapa Pak? Ayo silakan Pak. Ayo siapa? Nabi siapa? Ya betul, Nabi Yesaya ya. Oh tinggal 2 lagi ya. Sekarang nama cicitnya Raja Hizkia. Ayo. Ada jadi anak, cucu, baru cicit yang berikutnya. Ya. Bukan. Pokoknya pada zamannya kitab Taurat ditemukan. Ayo, siapa? Salah ya. Ya udah, ini sekarang saya kasih tahu aja lah ya, karena masih bertanya-tanya. Sebetulnya namanya Yosia. Wah, itu waktu itu hukum Taurat ditemukan ya, zamannya Imam Hilkia kalau nggak salah. Ya berikutnya ini. Oh ini ada, tapi ya sulit nggak sulit, karena kalau teman-teman. Oh tinggal 1 atau 2 nih? Oh 2 ya. Ya ini ada request pertanyaan ya. Siapakah nama ayahnya ya ini atau papanya dari Yohanes Pembaptis? Ayo angkat tangan. Ayo Pak. Ayo siapa duluan? Yang udah dapat gak ya? Oh Pak Gito ya? Siapa? Oh Ibu Teresia kata Pak Paul. Siapa Bu? Ya sampai lihat cara musik juga. Tinggal 1 ini ada hubungannya dengan ayat tadi ya. Ini yang terakhir. Kalau tadi firman Tuhan Marta dan Maria itu di Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42 ya. Nah sekarang perikop atau judul sebelum Marta dan Maria terdapat di Lukas juga, judulnya ada pasal dan ayat berapa sampai berapa. Kan gampang itu, orang Samaria yang murah hati kan. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya. Nah, mungkin masih ada 1 pertanyaan, itu kan hubungannya tadi di Injil Lukas. Oh, iya. Yusuf diartikan. Ya ini ada request, beberapa request nih, tapi ya sekarang yang gampang aja ya, biar bisa jawab semua, karena nggak tahu pertanyaan saya kadang-kadang sulit-sulit ya. Ini yang gampang. Sekarang jumlah
Apa jumlah atau tadi ada request harus dikabulkan nih? Peserta yang hadir. Yaudah ini, tapi yang ngasih request nggak boleh jawab ya. Ya. Ini ada satu pulau tempat pembuangan ini ya, pembuangan salah satu rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Oh, Ya. Tuh. RD Kuasasi. Jawab RD, di mana Siapa? pulau apa namanya? Tapi belum ditunjuk langsung jawab tadi sih ya. Pertanyaannya bukan itu. Ya. Tunggu dulu RD, duduk sampai selesai dulu soalnya. Ya berarti Amos ya udah karena tadi belum ini ya. Belum selesai dulu. Oh iya. Tinggal satu lagi. Tadi ada request juga pertanyaan. Sekarang keturunan ketujuh dari Nabi Adam. Dari Adam itu keturunan yang ketujuh. Gampang ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Apa RD? Jawab. Tuh, angkat tangan dulu harusnya tadi kan. Udah. Tapi udah dijawab duluan kan. Henok itu orang yang bergaul dengan Tuhan itu urutan yang ketujuh kan. Wah, salah RD. Ya. Ya sekarang satu ini angkat tangan ya. Siapakah manusia pertama yang poligami? Ayo siapa? Bahannya itu bahannya. Angkat tangan tuh. Ayo. Angkat tangan dulu baru jawab. Bahannya. Pak Andi Ratu ini. Pak pendeta nggak boleh pendeta. Udah belum? Pokoknya orang yang pertama atau manusia yang pertama poligami ya. Jadi bukan selingkuh, tapi kalau selingkuh kan beda. Kalau poligami Apa RD apa? istri. Jawab RD apa? Jawab. Pak Ani jawab ya. Ya betul Lamek. Tapi Lamek dari keturunan Kain ya. Jadi bukan Lamek yang dari Nuh. Kalau yang dari Adam, dari Set itu keturunan yang ke-9. Berarti udah habis ya? Ya. Nanti ke depan mungkin nanti di Parofli ada juga nih ya. Karena bulan depan untuk info ibadah kita bulan depan di tempatnya Pak Rofli, gereja House of Worship. Ya? Oh, udah. Cukup pokoknya ntar bulan depan biar teman-teman menyimak betul lah. Jadi bulan depan jatuh tanggal 14 Maret. Jadi Sabtu kedua sama dengan sekarang Sabtu kedua 14 Februari, bulan depan 14 Maret, Sabtu kedua juga karena Februari kan 28 hari. Jadi hari ini maupun bulan Maret sama Sabtu 14. Jadi ya 14 Maret 2026 di GBI House of Worship daerah Tarumajaya Pak ya. Turunnya di Uniflow dekat PCA, satu halte sebelum Transera yang terakhir. Halte busway Harapan Indah yang terakhir itu Transera, tapi ini satu halte sebelum Transera itu Uniflow atau PCA. Nah itu di situ nanti info selanjutnya akan disampaikan atau diinfokan oleh Humas. Ya paling itu. Terus untuk Sabtu keempat biasa ada PPW dari Pelangi Kasih. Terus untuk April, nanti tadi Pak Rofli membisikkan apakah perlu kita ada retret di El Sadai di Lembang. Tapi ya bagaimana nanti ada juga usulan di Taman Wiladatika Cibubur. Tapi bagaimana nanti? Itu baru wacana ya. Ya paling itu tadi udah info sama kuis.
Sekarang untuk yel-yel biar semangat, dan nanti ada lagu Marsiatu Pelangi Kasih. Ya, sambil berdiri semuanya. Ya. Ayo. Nanti saya mengucapkan pelangi kasih, teman-teman, menyahut di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Yes. Ya. Pelangi kasih. Di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Yes. Marsiatu Kri. Jatuh Kri, pelangi kasih, Yayasan Tunanetra, Kristen Pelangi Kasih, bersama di dalam Tuhan untuk saling mengasihi sesuai firman. Sekali lagi, Jatuh Kri, pelangi kasih, Yayasan Tunanetra, Kristen Pelangi Kasih, bersama di dalam Tuhan untuk saling mengasihi sesuai firman Tuhan. Hai semua sahabat netra, mari bersama-sama bersungguh di dalam Kristus, dalam doa dan hai semua sahabat netra, mari bersama-sama bersungguh di dalam Kristus, dalam doa dan firman. Dalam doa sekali lagi, dalam doa dan firman. Ya, masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini, dan kita menaikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Dan nanti doa tutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bapak Yohanes Padevi akan doa tutup dan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari Bapak Pendeta Yohanes Padevi doa tutup, doa berkat dan doa makan. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami menaikkan segala pujian hormat kami kepadamu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah di tempat ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang sudah mengumpulkan kami. Sungguh sukacita itu boleh kami terima. Lewat ibadah yang luar biasa hari ini Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan Tuhan, mujizat-Mu yang tidak pernah terlambat. Sekalipun kami ada dalam lembah-lembah kekelaman, tetapi Tuhanlah gembala kami yang baik, yang senantiasa menghibur dan memberikan kekuatan, bahkan pengertian untuk tujuan kami hidup dalam dunia ini.
Terima kasih buat pelajaran firman Tuhan yang kami boleh terima dari hamba-Mu Pak Yogi Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa, pakai dengan luar biasa akan setiap apa yang dia kerjakan. Biarlah menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih juga buat Pak Paul yang sudah membuka pintu berkat, juga buat gereja di tempat ini untuk kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Tuhan berkati keluarganya, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati keluarga Pak Paul Tuhan dengan luar biasa. Juga rekan-rekan hamba Tuhan yang ada, Pak Rofli, demikian juga yang lain-lain Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pengurus Yatu Kri, Tuhan juga berkati Tuhan. Biarlah Tuhan tolong semuanya sehingga kami terus melihat kebaikan kemurahan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah rencana-rencana ke depan kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Segala sponsor demikian juga yang sudah terlibat di dalam pelayanan kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan seluruh panitia juga sudah menyediakan berkat makanan, minuman, bahkan bingkisan, transportasi semua buat jemaat Tuhan, buat umat-umat-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati Tuhan. Tuhan tolong semua yang ada, keluarga-keluarga dari keluarga Yatu Kri. Tuhan juga berkati, kuatkan, sehatkan, dan mereka boleh menerima sukacita daripada Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu kekal dari selama-lamanya. Terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan bagi Tuhan Yesus. Amen. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan kita sebelum kembali terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang kita minta dan perlaskan seluruh doa permohonan ini hanya dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan sama katakan. Amin.